Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Popon Hindasa. Saya mahasiswi semester 1 dari program studi Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin, Provinsi Jambi. Video ini merupakan tugas semester 1 mata kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Novi Englasari, MPD. Judul dari materi hari ini adalah hubungan antara pendidikan, pembangunan nasional, dan tantangan globalisasi. Pertama ada pendidikan. Pendidikan dalam istilah Yunani adalah pedagogi, yaitu berarti pengajaran kepada anak. Sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Jenjang pendidikan di Indonesia ada 3, yaitu jenjang pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kedua ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini memiliki hubungan dengan pendidikan atau pengaruh terhadap pendidikan. Pembangunan nasional sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Semakin bagus pembangunan di suatu daerah, maka kualitas pendidikan di daerah tersebut akan meningkat. Visi Pembangunan Nasional Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Maka dari itu, pembangunan yang ada di setiap daerah harus direalisasikan sebaik mungkin, seperti akses internet sehingga memudahkan para peserta didik maupun pendidik dalam mendapatkan informasi pendidikan. Kemudian juga terkait dengan gedung dan infrastruktur. Gedung yang nyaman akan memberikan pengaruh yang baik untuk pendidikan. Dan infrastruktur, kemudian juga akses jalan akan memudahkan para pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga ada tantangan globalisasi. Globalisasi ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pendidikan di Indonesia. Globalisasi juga memberikan pengaruh positif terhadap pendidikan di Indonesia, seperti kemudahan mengakses internet bagi pelajar. Adalah sistem belajar tidak melulu tatap muka atau bisa dilakukan via Zoom. Jadi, pendidik maupun peserta didik bisa melakukan atau menyelenggarakan pendidikan dari rumah masing-masing tanpa perlu berangkat ke lembaga pendidikan. Yang ketiga, semakin meningkatnya kualitas pendidik. Karena telah mendapatkan informasi yang lebih banyak dan terbaru, maka pendidik bisa menerapkan sistem pendidikan sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Yang keempat, ada meningkatnya kualitas peserta didik, karena para peserta didik akan lebih cepat dalam memperoleh informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Adalah pertukaran pelajar dan juga para siswa menjadi lebih inovatif. Namun, globalisasi juga memiliki dampak negatif terhadap pendidikan. Satunya adalah terjadinya yang pertama, menurun kualitas moral dari peserta didik. Hal ini terjadi akibat dari tayangan-tayangan yang disaksikan dari konten-konten yang bertebaran di sosial media terhadap kondisi psikis anak, sehingga anak-anak meniru hal-hal yang tidak selayaknya untuk ditiru. Yang kedua, ada kesenjangan sosial. Beragam kegiatan dan aktivitas yang sering diposting atau diupdate oleh para peserta didik akan menimbulkan kesenjangan sosial bagi peserta didik lainnya yang kurang mampu, sehingga bisa mengurangi semangat dan minat untuk melakukan pendidikan. Dan tergerusnya kebudayaan lokal. Seiring dengan berjalannya dan berkembangnya informasi yang sangat-sangat cepat dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja, tentunya kebudayaan luar akan masuk ke Indonesia melalui sosial media tersebut, sehingga banyak generasi muda yang melupakan atau bahkan tidak lagi melestarikan kebudayaan lokal. Munculnya tradisi serba cepat dan instan. Segala sesuatu dilakukan dengan cepat dengan menggunakan sosial media, baik itu pengiriman dan lain-lainnya.
komersialisasi pendidikan. Karena hal tersebut, maka biaya pendidikan menjadi meningkat dan mahal, sehingga ini juga bisa mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan, karena akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru bahwa pendidikan yang mahal ini tidak bisa dilaksanakan atau diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi setiap pihak di masyarakat. Pemerintah hendaknya melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan pembangunan nasional yang sangat-sangat baik dan infrastruktur yang baik untuk meningkatkan pembangunan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kesimpulannya adalah pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan nasional dan juga memiliki hubungan dengan tantangan globalisasi. Pendidikan nasional juga sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada di sekitarnya, dan apabila pembangunan nasional dilakukan dengan baik, maka kualitas pendidikan pun akan meningkat. Kesimpulannya adalah tantangan global dan juga pembangunan nasional sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Seluruh pihak yang ada di Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah, hendaknya memperhatikan hal tersebut agar terselenggaranya pendidikan yang efektif, kondusif, dan untuk mencapai tujuan negara. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk yuk kuliah di Universitas Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.